ngasih tambahan apapun ya tetap sesuai dengan takarannya. Mau nambah premik, nambah mineral atau apapun sesuai dengan takarannya. Jadi nggak bisa nambah kalsium terlalu banyak 2 kali lipat, 3 kali lipat, terus nanti kekuatan cangkarnya jadi 3 kali lipat. Tidak bisa seperti itu. Jadi tetap semuanya tetap ada takarannya. Kalau ngasih premik pun seperti tadi dijelaskan, premik kan hanya menambah, bukan makronya bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Edukasi Peternakan para PS. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau namanya Mas Adit atau lengkapnya Dr. Hewan Raditya Nugraha. Ya, beliau saat ini bekerja di PT Agro Makmur Santosa. Nah, kebetulan Mas Adit ini lagi berkunjung ke tempat saya ke para PS. Jadi sekalian saya minta tolong buat sharing, buat ngobrol-ngobrol dengan kita semua. Nanti ada beberapa segmen ya. Untuk segmen yang pertama ini kita akan membahas tentang premik. Apa itu premik, fungsinya buat apa, nanti kita akan membahas lebih detail, kita ulas semuanya. Sekarang Mas Adit silahkan dijelaskan tentang premik ya, atau mungkin buat awalan mau menjelaskan dulu tentang nutrisi secara umum atau pakan atau apa, coba silakan dijelaskan ke kita semua. Sebelum kita bahas premik, kita masuk ke pakan dulu ya. Jadi pakan itu kita bagi dua di dalamnya. Itu ada unsur nutrisi makro dan nutrisi mikro. Untuk nutrisi makro itu adalah sumber energi dan sumber protein. Untuk mikronutrisi itu adalah vitamin lengkap atau multivitamin, asam amino dan mineral. Trace mineral ada di dalamnya. Premik isinya adalah mikronutrisi itu. Mikronutrisi berarti nggak nambahin protein, nggak nambahin energi, bukan sebenarnya ya? Enggak. Enzim juga ya biasanya? Ada enzim. Bahkan ada beberapa premik itu yang memasukkan toksin binder di dalamnya. Jadi itu sebenarnya tergantung dari premik, merek premik itu sendiri ya. Premik. Tapi secara umum premik itu fungsinya mengisi atau menambah yang sudah ada atau sudah ada tapi kurang atau belum ada dalam pakan. Ya, mulai dari mineralnya, terus mineral, asam amino, vitamin, kemudian ada enzim, kadang juga ada yang plus toksin binder ya. Jadi tergantung merek premiknya juga berarti. Jadi premiknya kadang saya juga mungkin kalau teman-teman baca lebih detail ya, kalau beli premik isinya ada yang isinya cuma vitamin dan asam amino, ada yang isinya vitamin, asam amino plus trace mineral, ada yang isinya vitamin, asam amino, mineral, enzim, terus ada lagi yang tambahan toksin binder atau bahan-bahan yang lain. Itu tergantung dari merek dari produk premiknya itu ya. Jadi karena setiap produk premik juga mengeluarkan spesifikasi yang beda-beda. Jadi, tapi secara dasar adalah mengisi atau menambah yang sudah ada maupun belum ada di pakan. Artinya nambahi atau mengisi gitu ya. Betul. Ya. Yang ada di dalam, misalnya di dalam pakan yang tadi dijelaskan sudah ada trace mineral tapi jumlahnya sedikit, atau sudah ada asam amino tapi jumlahnya sedikit, bisa ditambahkan melalui premik gitu ya. Terus kalau mineral itu Mas, kita sering kadang peternak itu susah membedakan antara premik sama mineral. Iya. Itu mineral sendiri apa ya? Ya kadang saya di lapangan juga sering ketemu peternak itu, Pak ini sudah ada tambahan premix atau belum? Sudah Mas, ternyata hanya mineral kan gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka salah paham. Salah paham. Peternak itu salah paham antara premix sama mineral. Beda kan itu Mas ya? Beda. Jadi gini, kalau di dalam premix itu biasanya ada mineral, tapi kalau hanya mineral itu tidak lengkap. Umumnya nggak ada, memang hanya mineral saja. Ya ini saya sekalian bicara tentang ini ya, untuk mineral itu ya. Iya. Jadi sebenarnya istilah mineral itu ya premik mineral gitu Mas. Ada premik komplit sama premik mineral kan gitu ya. Yang kita bahas ini kan premik komplit ya. Iya. Tapi kalau hanya mineral sebenarnya ya isinya cuma mineral. Cuma gitu mineral. Ya. Jadi bedanya ini oke lah kita sebut merek nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya merek Chrysomix misalnya ini, itu kan judulnya premik. Tapi kalau merek lain misalnya mineral
B12 itu bukan premik tapi isinya Hanya mineral. mineral. Karena isinya dominan sebenarnya kalsium dan fosfor ya. Kalsium dan fosfor. Dan fungsinya Lebih ke ini kebutuhan mineral. Jadi ke tulang, ke pembentukan tulang, ke pembentukan apa, ke kerakam telur di situ aja. Tapi untuk menggantikan vitamin jelas tidak bisa. Jadi kalau mineral itu isinya yang misalnya teman-teman salah paham tentang memasukkan premik padahal memasukkannya mineral, apapun mereknya ya mau mineral B2, B12, Optima atau apapun itu judulnya mineral dan isi utamanya adalah kalsium dan fosfor. Yang kalsium dan fosfor itu sendiri fungsinya hanya untuk kekuatan tulang, otot dan kerakam telur, tapi tidak untuk mengisi kayak kekurangan nutrisi-nutrisi yang lain ya, kayak misalnya asam amino, kemudian ada enzim, vitamin, nah itu biasanya tidak. Vitamin biasanya ada sih ya. Vitamin ada Iya, tapi mineral itu. tapi mineral yang tadi mas ya makro itu tidak bisa menggantikan trace mineral mas. Oh iya. Oh sekalian dijelaskan antara mineral makro dan trace mineral. Oke. Ya. Mineral itu kita bagi dua ya. Ya. Jadi ada mineral makro sama mineral mikro. Ya. Mineral makro itu adalah ya kalsium, fosfor Ya. dan 7 yang lain itu ada. Sedangkan yang mikro atau biasa disebutkan trace mineral itu fungsinya banyak mas. Ada yang satu ya untuk transport oksigen ya ke dalam sel. Ya. Terus ada juga yang untuk membantu penyerapan vitamin, misalkan vitamin B12 Ya. itu ada. D3 misalnya. D3 juga bisa. Ada juga yang untuk sebagai antioksidan dan lain sebagainya. Jadi kalau trace mineral itu fungsinya lebih kompleks dan itu sangat dibutuhkan di dalam produktivitas ayam. Jadi kalau tadi kalsium dan fosfor fungsinya terbatas untuk kekuatan tulang, otot dan kerakam telur. Kalau trace mineral itu jumlahnya juga lebih kompleks ya, macamnya lebih kompleks dan fungsinya juga lebih kompleks. Lebih Ya. kompleks. Jadi kalau yang makro mineral kayak kalsium dan fosfor itu fungsinya terbatas ya. Kalsium dan fosfor itu terbatas ke kekuatan tulang, otot dan kerakam telur. Sementara kalau trace mineral atau mikro mineral itu macamnya lebih banyak mas ya. Lebih Macamnya kompleks. lebih kompleks dan fungsinya juga lebih kompleks. Lebih kompleks. Jadi itu bedanya premik sama mineral. Jadi premik isinya lebih kurang lebih isinya ya lebih komplit dibanding dengan mineral. Jadi salah paham, jangan salah paham tentang premik dan mineral kayak gitu ya. Tadi kan katanya di dalam pakan itu sebenarnya sudah ada ya kayak misalnya vitamin, mineral, Ya. asam amino itu kan juga sebenarnya di pakan kan sudah ada ya. Terus kenapa kok harus ditambahkan premik itu atau premik plus mineral itu kenapa harus ditambahkan kalau memang sudah ada? Ya, oke gini. Jadi betul mas. Di dalam pakan itu sudah komplit sebenarnya. Sudah komplit dari pabrikan itu sudah komplit memberikan vitamin, multivitamin lengkap. Di situ ada trace mineral juga pasti lengkap. Asam amino itu juga lengkap. Tapi jadi teman-teman kita yang di Fitmil ya, untuk nutrisionis dan formulator itu mereka acuannya itu adalah dengan menggunakan manajemen guide dari ayam sehat mas. Misalkan Highline atau Lokman gitu ya. Mereka sudah ini sesuai dengan standar dari ISA misalkan ISA. Berarti Kebutuhan vitaminnya berapa itu harusnya sudah cukup dengan catatan ayamnya sesuai dengan standar. Terus juga manajemen pemeliharaan Yang standar sesuai juga. dengan standar juga. Itu. Ya. Sedangkan kita di lapangan Nyatanya kan nyatanya kita sendiri. Ya. Satu ayam untuk mencapai standar aja juga alhamdulillah gitu ya. Di samping itu yang paling terbesar adalah faktor manajemen dan lingkungan. Manajemen pemeliharaan dan Manajemen pemeliharaan dan lingkungan. Otomatis apa? Stresor itu lebih tinggi. Ya. Akhirnya nutrisi terutama nutrisi mikro itu yang dibutuhkan oleh ayam itu lebih tinggi juga. Jadi kebutuhannya. kebutuhannya lebih tinggi ya. Ah. Karena mereka misalnya yang nutrisionis dari pabrik itu acuan kondisi standar ya. Standar. Kondisi ayamnya Ayam yang sehat, standar, baik, standar. sehat dan juga tata laksana pemeliharaan yang benar-benar optimal. Sementara kita di sini pemeliharaannya ya kita harus menyadari kita emang cara pemeliharaannya sebagai walaupun nggak semua ya itu sebagian besar ya memang belum bisa sesuai standar pemeliharaan. Misalnya kita mungkin kan bisa lihat sendiri di guideline misalnya dari Lohman, dari ISA maupun dari Novogen atau dari Highland itu kan
pasti mereka mengeluarkan standar di guideline-nya. Tapi itu ada catatannya, itu yang sering kita nggak perhatikan. Catatannya kita nggak perhatikan. Jadi catatannya kan kondisi ayamnya sesuai standar dan kondisi pemeliharaannya sesuai standar. Sehingga kalau pas dikasih nutrisi sesuai standar, hasilnya optimal sesuai dengan yang ditulisan. Tulisan betul. Sedangkan kita di lapangan, kenyataannya kita tahu sendiri ya. Kenyataannya ya seperti itu ya. Mengkondisikan ayam yang benar-benar standar dan kesehatan dan standar itu juga perlu upaya yang luar biasa. Terus kondisi tata laksana pemeliharaan peternak, oke kalau untuk peternak besar mungkin yang modalnya banyak mereka bisa mengupayakan kondisi yang standar ya. Iya. Tapi kalau untuk peternak skala UMKM misalnya, boro-boro mau menyesuaikan standar, saya sendiri betul-betul juga saya sangat sulit ketemu kandang yang sesuai dengan SMI lah. Ya itu memang kondisinya kayak gitu. Iya, itu tantangannya seperti itu. Jadi itulah kenapa yang seharusnya kalau dipakai dari pabrik harusnya sudah cukup, tapi karena keterbatasan kita di ayamnya dan manajemen pemeliharaannya, itulah kenapa kita harus perlu menambahkan bahan lain selain di pakan. Terus juga kualitas pakan juga pengaruh juga ya. Iya betul. Nah itu tadi Mas. Ya tetap ya kita kalau bicara harga pasti ada kualitas gitu ya. Pakan sendiri ya kita tidak bisa mengukupi, pasti ada grade-grade-nya ya. Ada yang paling premium, ada juga yang paling murah. Nah itu kan tetap di dalamnya juga pasti ada inilah. Dan mungkin yang paling murah dengan sama yang paling mahal itu enggak. Pabrik pakan itu punya beberapa grade pasti. Ada grade 1, 2, 3 yang harganya juga otomatis beda. Kalau harganya beda juga nggak mungkin kualitasnya sama. Pengalaman pribadi ya, yang penting saya nggak sebut merek loh ya. Jadi untuk pakan-pakan yang grade A itu biasanya yang super premium tanpa dikasih apapun itu kualitasnya sudah bagus. Mungkin di dalamnya emang kecukupannya juga sesuai. Ya walaupun belum sesuai kalau misalnya hubungan kita yang di kandang ya, tapi setidaknya itu lebih bagus. Sementara yang grade B ya pasti itu awalnya. Nah itu kalau tanpa tambahan premium atau mineral biasanya tetap sangat nyata pengaruh perbedaannya, kualitas telurnya, kualitas produknya tapi sangat beda. Jadi tanpa sebut merek saya pakan di grade A, B, C yang otomatis diikuti dengan harganya ya. Pakan yang murah dengan grade B atau grade C, grade D ya pasti akan sangat ketara perbedaannya antara yang polosan tanpa dikasih premi dengan dikasih premi, karena ya itu mungkin salah satunya kecukupan nutrisinya yang ada di dalam pakan. Karena pabrik juga nggak mungkin bisa bikin pakan yang komplit, nutrisinya komplit dan tinggi dengan harga yang beratus. Yang ngomong mau dari mana gitu. Itu cuma bedanya kalau mau beli pakan yang murah tapi mau kualitasnya bagus ya berarti harus ditambahin mungkin additif lain, mau premi, mau mineral atau yang lain. Itu ya gitu ya. Premi pun kayak tadi dijelaskan juga kan, premi ada yang komplit sekalian, ada enzimnya, ada toxin blendernya, ada yang cuman isinya asam amino dengan vitamin tapi ada mineral, karena juga terkandung. Nah semakin komplit biasanya harusnya sih semakin mahal. Dan komposisinya Mas. Ya, komposisi apa istilahnya volume ya. Itu kan ada berapa miligram, berapa itu kan pasti ada tulisannya di situ. Nah, semakin isinya semakin banyak, semakin padat, otomatis ya emang konsekuensinya ya harganya harus lebih mahal ya. Kalau harga itu siapa yang mau rokokin gitu kan? Sebenarnya prinsip kita memberikan premix itu kan kita perbaiki kondisi ayam dulu. Nah, ketika ayam itu sudah prima, hasil yang telur yang dihasilkan pun akan lebih. Makanya saya sering Mas ada masalah. Jadi misalnya kok ada ayam yang kurang sehat lagi sakit mau dikasih premix bisa turun gitu, tetap nggak maksimal. Tetap nggak maksimal. Sifatnya bukan itu. Dia butuh vitamin. Vitamin itu untuk membantu penyembuhan dulu ya kan. Setelah ayamnya sembuh, dia mengembalikan bobot badan. Setelah itu baru lari ke telur. Kalau ayam sakit ya tetap diobati dulu ya. Masuk obat dulu, terus recovery dulu, baru bicara masalah produksi. Nah itu saya sering nemu kasus tuh gini Mas. Mas setelah saya kasih premix nanti telurnya bagus ya. Tunggu dulu, saya tetap nggak berani saya bilang garansi.
saya kontrol dulu, saya cek dulu ayamnya. Iya. Kalau ayamnya sudah sehat, bobotnya bagus, dia nafsu makannya bagus, ya mungkin lari ke telur itu nggak lama gitu loh, 1 minggu gitu aja sudah kelihatan dampaknya. Tapi kalau ternyata bobotnya kurang, terus ayamnya lagi sakit, ya kita harus selesaikan dulu penyakitnya. Itu urutannya tetap Seperti itu. Baru nanti karena bisa langsung ngomong produksi ya. Oh, nggak bisa. Apalagi ngomong kualitas telur itu masih lebih jauh lagi. Iya, betul. PR-nya ada kalau misalnya ayam kurang sehat tetap disembuhkan. Disembuhkan dulu. Setelah sembuh ya baru recovery dulu. Setelah recovery baru bicara masalah produksi dan kualitas produksi serta kualitas telurnya. Ya, betul. Jadi tetap ada urutannya ya. Ada urutannya. Itu pun juga nggak langsung misalnya sekarang pakai premi kok harapannya besok langsung telur. Besok langsung cepat. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi itu tetap harus ada prosesnya ya. Iya. Kondisi-kondisi seperti apa aja yang benar yang kira-kira dibutuhkan premi atau mineral plus premi itu kondisi-kondisi seperti apa aja sih? Prinsip premi kita berikan tadi itu kan untuk mengangkat nutrisi yang sudah ada, mendongkrak kualitas pakan lah gitu ya. Jadi sebaiknya untuk pemberian ya dari ayam itu hidup sampai ayam itu akhir tuh harusnya premi itu selama dia butuh ya. Selama dia butuh. Nah, yang tahu butuh apa enggak sebenarnya kita ya. Sebenarnya peternaknya. Sekarang kalau peternaknya kok beli pakannya yang kualitasnya rendah, otomatis harusnya peternak itu merasa butuh. Gitu. Betul. Kita nggak sebut merek ya. Jadi kalau itu betul. Kita pakai pakan kualitas rendah itu otomatis kekurangan nutrisinya juga masih kurang. Itulah kondisi di mana dibutuhkan premik ataupun tambahan premik ataupun tambahan mineral. Dengan kualitas pakan yang sama ya misalnya. Kadang-kadang kalau pas masih muda kan juga nggak terlalu kelihatan ya. Iya. Dengan kualitas pakan misalnya yang grade B lah. Grade B itu biasanya sampai umur 30-35 pakan telurnya masih belum bagus ya. Gitu ya. Jadi kalau pas sudah tua berarti perlu ada penambahan. Jadi gini Mas, itu nyambung ya, sebenarnya masih nyambung kaitan dengan pakan yang kita berikan, artinya ke dampak kualitas ayam gitu ya. Kalau masih muda jelas hasil yang dikeluarkan telur itu nggak kelihatan berbeda. Tapi bedanya kita nggak sebut merek, nggak sebut kualitas pakan, tapi memang nutrisi ya, nutrisi yang ada di dalam pakan itu kalau tercukupi atau bahkan istilahnya ada space untuk misalkan ayam stres dan sebagainya, nutrisi itu benar-benar cukup, saya rasa telurnya itu akan bagus sampai ke depan pun itu harusnya bagus. Kembali lagi ke tadi, kondisi ayam itu mempengaruhi masa depan produksi telur itu. Selanjutnya juga saya di pembahasan di sesi yang selanjutnya jadi juga yang pertama itu kualitas ayamnya itu sebagai mesinnya ya. Betul. Kendaraannya. Baru bicara masalah manajemen pemeliharaannya. Betul. Terus baru bicara masalah kualitas pakannya. Dalam hal ini misalnya kita lagi mas premik ya, kualitas pakan mau ditambah premik atau enggak ya kita di kualitas pakannya. Tapi syaratnya tetap ya ayamnya harus bagus, sarana pemeliharaannya juga harus bagus. Jadi nggak bisa misalnya ayamnya kok seadanya kualitasnya kurang, manajemennya seadanya, nggak asal-asalan mau pakai pakan atau premik yang harganya paling mahal sekalipun ya nggak ada. Betul. Dikasih premik satu campuran satu blend juga nggak ada gunanya ya. Betul sekali. Masalah kalsium ya, saya pernah ada beberapa kalsium. Jadi nambah kalsium kalau menurut saya terlalu banyak karena nambahin yang tidak sesuai dengan dosis yang rekomendasi dari pabriknya. Iya. Nah itu apa iya sih kalau misalnya semakin tambah kalsium semakin banyak itu akan semakin bagus. Misalnya dosisnya 3 kilo per campuran ya, mau diisi 30 kilo terus jadi telurnya kayak batu apa tulangnya kayak batu apa gimana itu. Coba gimana penjelasannya seperti apa? Oke, jadi kalau apalagi mineral ya Mas, kita bicara masalah mineral itu juga benar-benar harus ada takaran Mas. Harus ada takaran, karena gini, mineral tetap ada batasnya ya, mineral, kalsium, intinya mineral tadi itu ya, itu ada batasnya. Kalau kelebihan dampaknya satu, kaitan dengan nutrisi ada. Jadi ketika kita jumlahnya terlalu banyak, otomatis pembaginya. Jadi nutrisi itu kan ada keseimbangan tadi ya, keseimbangan nutrisi tadi ya. Ketika bukan yang semakin banyak itu semakin bagus, enggak, semakin seimbang. Kebutuhannya itu adalah seimbang. Misalkan kita tambahkan
10 kali lipat misalnya, 10 kali lipat, otomatis kan nanti keseimbangannya akan terbagi lagi Mas. Nutrisi yang nutrisi yang dihasilkan pun juga Ya, kalau misalnya semakin sekarang terbagi. atau pas pencampuran pakan satu kali campuran pakan kan idealnya 145 kilo ya. Iya. Tapi kalau peternak umum rata-rata jadinya 150 kilo. 150 betul. Tapi kalau ditambahin apa misalnya mineral atau premik atau yang jadinya tambahnya 10 kilo sendiri, berarti kan pembaginya jadi lebih sedikit. Ya misalnya yang harusnya dibagi 145 tapi dibaginya 140 kan, berarti otomatis nilai makronutrisinya kayak protein dan energinya juga pasti Kurang. jadi berkurang. Pasti berkurang. Kelebihan kalsium pun ya kurang, nggak bagus ya. Terus kekurangan juga nggak bagus. Apalagi ini kan kalau yang seperti itu berarti kan nambah kalsium berlebih, melebihi rekomendasi dari pabrik. Mungkin dia harapannya Produksinya terus telurnya jadi lebih bagus sih, terus terus telurnya mungkin sekeras batu. Tidak memang ya, baca mungkin kayak gitu ya. Tapi kebutuhannya tetap segitu ya. Ada Iya, takarannya. ada ya. takarannya. Takarannya misalnya 10 ya, idealnya dikasih 10. Iya. Kalau sampai dia dikasih 20 pun dia nggak jadi kekuatannya jadi 2 kali lipat ya. Iya. Tapi justru menimbulkan toksik ya. Iya betul, itu dampak lainnya toksik. Belum nanti maaf ya, ginjalnya itu pasti berat. Itu Selain ada kalau dampak-dampak misalnya negatif. kita menambahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan takarannya, harapannya apa misalnya jadi lebih maksimal, itu efeknya sebenarnya tidak seperti itu ya. Pasti tidak seperti itu. Keliru ya. Keliru. Ngasih tambahan apapun ya tetap sesuai dengan takaran. Mau nambah premium, nambah mineral atau apapun sesuai dengan takaran. Jadi nggak bisa nambah kalsium terlalu banyak 2 kali lipat, 3 kali lipat, terus nanti kekuatan cangkangnya jadi 3 kali lipat. Tidak bisa seperti itu. Ya, jadi tetap semuanya tetap ada takarannya. Ada. Mau ngasih premi pun seperti tadi dijelaskan, premi kan hanya menambah, bukan Makronya bukan. Jadi nggak bisa nambah di energinya atau nambah di proteinnya juga tetap nggak bisa. Jadi itu nambahnya di mikronutrisi ya, asam amino, vitamin, terus trace mineral, misalnya ada yang enzim atau kalsium dan lain lain. Jadi Betul. Oke, terima kasih. Ini sudah lengkap sekali obrolan tentang premik ya. Mulai dari premik itu apa, efeknya seperti apa dan lain-lain, semuanya sudah saya kira sudah sangat jelas dibahas sama Dr. Adit. Nanti kalau misalnya ada yang tetap masih belum jelas atau mau ada yang ditambahkan atau penjelasan lain, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Nah, kita akan lanjut ke sesi 2 sama Mas Adit. Tapi kita akan break dulu untuk sesi yang sekarang. Kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.